Halo pemirsa, kalau kemarin saya sudah memprediksi Gio, giliran saat ini saya akan memprediksi Sarwenda. Apakah masih ada keraguan dari Sarwenda ini untuk cintanya Gio? Karena kita tahu sendiri Sarwenda ini statusnya janda dengan 3 anak, tentunya tidak gampang seorang laki-laki bisa menerima dengan tulus apa adanya, tapi Gio bisa, karena dari prediksi kemarin kan simbol dari cinta Gio adalah simbol cinta alam semesta, tidak memandang kelemahan dan kekurangannya. Apa yang ada pada Sarwenda akan diterima dengan baik, seperti itu artinya ya. Nah, mari kita prediksi di sini, apakah Sarwenda masih ada keraguan terhadap cinta Gio? Apakah ada keraguan? Family, anak-anak. Jadi Sarwenda ini lebih mementingkan anak-anak. Ketika seseorang mencintai dia harus mencintai anak-anak. 3 anak loh ya, simbolnya kok pas. Di kartunya Gio kemarin juga anak-anak. Jadi Gio ini menganggap Sarwenda dan anak-anak Sarwenda itu bagian dari keluarganya. Dan Sarwenda akan menerima Gio ketika Gio juga mengasihi anak-anaknya, dan anak-anaknya juga bisa menerima Gio. Jadi patokannya di anak-anak Sarwenda itu. Kalau anaknya mau menerima, kemudian Gio juga perhatian dan sayang pada anaknya, ya itu akan mendapatkan pertimbangan-pertimbangan yang positif buat Sarwenda. Selanjutnya, apalagi yang ada dalam pikiranmu terkait Gio? Present power. Gio ini memiliki kekuatan, memiliki kayak apa ya, orangnya sangat gigih, atau sangat, kalau misalnya diterpa gosip, diterpa hujatan, dia bisa melewatinya dengan kekuatannya atau dengan kepiawaian membalas komentar-komentar. Nah, ini akan menunjukkan kekuatannya di sini. Dengan Gio, Sarwenda memiliki kekuatan hidup. Ini bisa dilihat juga dari gestur tubuh Sarwenda ya. Dulu saat dia berumah tangga, sepertinya kok tubuhnya lesu, lemes, kemudian senyumnya juga nggak lepas. Begitu dia ada kedekatan dengan Gio, tertawanya bisa ngakak dan lain. Selanjutnya, the loving woman. Sarwenda juga mencintai Gio ini. Sarwenda juga mencintai. Ya. Alasannya apa kamu mencintai Gio selain karena Gio suka sayang kepada anak-anakmu? Karena new sportive connection, bisa diajak kerjasama dalam bekerja, nah, juga bisa diajak sharing dan lain sebagainya. Jadi baik Gio dengan Sarwenda ini saling menghargai pendapatnya. Makanya ada new sportive connection, hubungan yang sportif, hubungan yang saling menguntungkan. Ini juga menjadi bahan pertimbangan oleh Sarwenda. Kemudian true love, keluar cinta sejati kepada Gio. Nah, apakah di jodohnya Sarwenda? Ya, semoga saja. Karena di prediksi kemarin itu, saat saya prediksi Gio, juga ada simbol alam semesta, semesta yang memberkati, ya toh. Juga ada simbol 4 malaikat di penjuru, yang artinya jalan terbuka lebar pada Gio dengan Sarwenda ketika ingin melangkah ke jenjang yang lebih baik. Tapi juga hati-hati dengan masalah-masalah yang bisa terjadi yang timbul karena masalah pihak ketiga. Sekarang kan sudah muncul Rami dengan Ruben. Itu juga bagian dari pihak ketiga juga loh ya. Jadi pihak ketiga ini tidak selalu pil atau will. Bisa juga orang dari masa lalu yang membuat masalah atau bermasalah dengan Sarwenda, atau juga baik Sarwenda maupun Gio misalnya lebih mementingkan karirnya sehingga hubungannya bisa kurang bagus. Nah, ini juga harus diwaspadai. Jadi ketika ada keinginan untuk serius, karena di sini kartunya positif semua, ya harus bisa melakukan sebuah tindakan atau pemikiran yang positif untuk mewujudkannya. Sekalipun energinya baik, ya toh, sekalipun banyak energi keberuntungan untuk hubungan mereka berdua, tapi kalau mereka tidak memanfaatkan itu, ya apa boleh buat, ya toh. Makanya buat Gio dengan Sarwenda,
Di sini bisa dibilang kamu dan Gio memiliki chemistry yang kuat. Tergantung pada kalian berdua, apakah memanfaatkan itu untuk jenjang kehidupan yang lebih baik ke depannya, atau hanya sekedar untuk rekan kerja. Semuanya itu tergantung dari keputusan mereka berdua ya. Tapi di sini ada cinta sejati loh, Sarwenda juga mencintai Gio loh ya. Kemudian, apakah cinta sejati ini bisa berakhir ke pelaminan? Apa ini? Great achievement, pencapaian yang luar biasa. Bisa teman-teman, bisa sampai ke jenjang pernikahan kalau memang diusahakan. Saya bilang diusahakan karena memang jalan terbuka lebar, kemudian tergantung dari pilihan mereka dalam menentukan sikap. Tapi di sini dari prediksi saya buat Gio dengan Sarwenda, mereka berdua sama-sama saling cinta dan sepertinya sudah berencana menuju ke gambar sebuah pesta ini, perjamuan. Nah, kita doakan yang terbaik. Nah, untuk perasaan Sarwenda pada Gio sudah ya. Sekarang saya akan beralih perasaan Sarwenda menghadapi serangan dari hatersnya. Bagaimanakah perasaanmu? Status kau sama dengan keputusan Gio kemarin, ya toh? Gio akan membela mati-matian Sarwenda untuk menghadapi serangan haters. Sarwenda pun begitu, akan kekeh berusaha mewujudkan apa yang diharapkan. Meskipun diserang oleh haters gak karu-karuan seperti itu, dia akan mempertahankan pendapatnya mati-matian karena dia merasa sayalah yang berhak menentukan hidup saya, bukan para haters kayak gitu. Hidup baik dan buruk sayalah yang menentukan. Ini ya. Jadi baik Gio maupun Sarwenda ada kartu yang ini, mati-matian membela dirinya. Nah, apakah ini karena Gio yang mensupport dirimu? Lagi-lagi keluar kartunya kemarin, deserving. Jadi Gio ini memang kasihan pada Sarwenda. Selain memang cintanya tulus tadi, tapi ada perasaan iba pada Sarwenda yang kok gak ada benernya di mata haters, ya toh. Dulu saat berumah tangga dengan Ruben digosipkan dengan Petran Peto, kemudian digosipkan dengan Nigel ya karyawannya itu. Nah kemudian saat ini diomongin juga kalau dia ada kedekatan dengan Gio. Sepertinya nggak ada habis-habisnya Sarwenda ini di mata hatersnya, selalu salah. Padahal teman-teman, kalau kita bisa jeli melihat ya, secara nyata saja, Sarwenda ini orangnya sangat tulus dalam mengasihi sesama. Seperti halnya Petran Peto bisa diterima dengan baik. Kala itu yang berniat mengadopsi Petran kan dari Ruben. Kemudian Ruben akhirnya mengadopsi, kemudian disahkan secara hukum. Kalau itu tanpa dukungan dari Sarwenda nggak mungkin. Tanpa persetujuan Sarwenda nggak mungkin. Sarwenda dengan tulus menerima Petran. Nah, saat ini pun kalau hubungannya sudah bercerai dengan Ruben, Sarwenda masih bisa menerima Onyo dengan tulus. Bahkan keluarga Sarwenda, Yeye, Nanai, dan Anti sangat begitu tulus menerima Petran. Jadi apa ya? Rasa cinta yang begitu tulus pada sesama tidak melihat suku, kasta, dan agamanya. Itulah keluarga Sarwenda. Keluarga yang seperti ini apakah masih kurang bagus di mata hatersnya? Ya toh? Jadi sebelum menghujat itu koreksi diri. Apakah dirimu sudah baik? Apakah lebih baik dari Sarwenda? Dan lain sebagainya. Itulah yang harus dipikirkan sebelum kita menilai seseorang. Selanjutnya, bagaimanakah pikiran Sarwenda kala menghadapi serangan hatersnya? Pikirannya, yang penting saya sukses. Saya nggak ngurusi omongannya haters. Yang penting saya bekerja keras. Semuanya itu juga demi masa depan anak-anak. Demi kesuksesan apapun itu akan saya raih asal di jalan yang benar. Dan kita sebagai wanita memang harus mandiri. Sekalipun seorang Ruben bersedia
memberikan tunjangan untuk biaya anak-anaknya sekitar 200 juta kalau nggak salah ya. Nah, kemudian kan ada yang menghujat, itu kebanyakan 20 juta tak cukup. Kalau kalian melihat seseorang itu, jangan melihat hidupmu. Kalau hidupmu mungkin 10 juta cukup, 20 juta cukup. Tapi kehidupan Sarwenda nggak cukup untuk itu. Karena apa? Sekolahnya anak-anaknya sangat bagus, teman-teman. Saya kan pernah kepik ya, lewat sekolahnya anaknya Sarwenda. Bagus, gede. Di pinggir jalan itu. Jadi biaya hidup untuk anak-anaknya saja, untuk pendidikan anaknya saja besar. Ya toh? Kalau disamakan dengan biaya hidup para hatersnya atau para fansnya yang mungkin di bawah Sarwenda, ya mungkin harga nilai 200 juta itu sangat besar dan berlebihan. Tapi kalau untuk pendidikan anak-anaknya yang les ini, yang les itu, tentunya ya sepadan lah. Nah, andai kata ya, misalnya Ruben tidak mau memberikan lagi atau mengirim uang buat anak-anaknya, apa yang akan dilakukan Sarwenda? Hidden motivasi, tujuan tersembunyi. Jadi Sarwenda sudah berusaha untuk mengantisipasi ketika hal itu terjadi. Makanya dia kerja keras. Kenapa? Untuk masa depan anak-anaknya. Karena kedepannya tentunya kita juga nggak tahu ya, baik Sarwenda maupun kita nggak tahu apa yang bakal terjadi dalam hidup kita. Jatuhkah? Terangkatkah? Kita nggak tahu. Tapi di sini Sarwenda sudah menyiapkan semuanya itu. Makanya dia kerja keras. Andai kata suatu saat nanti misalnya Ruben tidak mampu lagi atau tidak mau mengirim uang untuk biaya anak-anaknya atau mengurangi, Sarwenda sudah berusaha untuk mengantisipasi hal itu. Apakah Sarwenda akan menuntut Ruben ketika hal itu terjadi? Los melepaskan semuanya. Tidak akan menuntut sekalipun ada perjanjian di atas notaris ya. Tapi nanti Sarwenda melepaskan semuanya itu tanpa menggugat Ruben atau tanpa menuntut Ruben ketika seandainya Ruben sudah tidak membiayai anak-anaknya atau sudah mengurangi jatah untuk anak-anaknya. Los saja Sarwenda. Ya terserah Ruben saja di sini. Nah, kemudian mengapa begitu? Apa alasannya? Karena apa? Karena ada teman dan kolega. Karena dia sudah memiliki jaringan bisnis di sini. Kemapanan bisnis dengan kolega-koleganya. Dan itu bisa kita lihat banyak brand yang mengendorse Sarwenda.